Hasil penghitungan suara Pileg pada Sirekap KPU menunjukkan Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 3,13%. Namun KPU berdalih hasil pemilu tetap menunggu hasil rekapitulasi berjenjang. Lantas mengapa Sirekap yang menjadi alat bantu KPU justru kerap memicu kegaduhan? Dan apa yang terjadi di balik lonjakan suara PSI? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dosen pemilu FHUI, Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Fabrian dan Mbak Marcel. Ya. Baik, Mbak Titi, KPU menekankan bahwa hasil akhir pemilu ini adalah dari rekap suara berjenjang. Lantas untuk apa sebenarnya Sirekap digunakan? Apakah ada maksud akan menggiring opini terkait hasil pemilu? Ya, jadi Sirekap ini bukan barang baru ya, tetapi sebuah gagasan yang sudah dimulai bahkan sejak tahun 2004 dan disempurnakan pada 2014 melalui mekanisme yang disebut dengan SITUM, Sistem Teknologi Informasi Penghitungan Suara. Nah, tujuannya sangat mulia pada waktu itu karena kenapa? Karena menginginkan agar proses rekapitulasi manual berjenjang yang dimulai dari setelah TPS kecamatan, kabupaten kota, provinsi, lalu kemudian nasional, dan itu butuh waktu maksimal 35 hari dari saat penghitungan suara dilakukan di TPS sampai penetapan hasil rekapitulasi nasional, masyarakat bisa mengikuti prosesnya. Selama ini yang bisa mengakses hasil TPS yang otentik yang disebut pada waktu itu adalah formulir C1 hanya para petugas dan saksi serta pengawas pemilu. Nah, oleh karena itu Situng pada waktu itu ingin membuka semua data. Jadi dilakukan scan terhadap formulir C1 dan diunggah ke database nasional yang semua dari kita bisa melihat hasil TPS kita. Dalam konteks itu sangat baik. Nih, yang seperti di layar ini. Ini dilakukan karena ada teknologi yang menghadirkan itu. Bayangkan kalau itu tidak dilakukan, maka ruang-ruang rekapitulasi suara hanya forum yang terjadi di antara penyelenggara pemilu, para saksi, dan pengawas pemilu. Jadi dengan menghadirkan hasil otentik dari TPS, harapannya adalah masyarakat bisa ikut mencermati, ikut mengawasi apakah hasil dari TPS tersebut betul itulah yang kemudian berproses dalam rekapitulasi suara yang makan waktu selama 35 hari tersebut. Nah, karena memang penghitungan dan rekapitulasi suara kita masih manual. Sayangnya memang dari waktu ke waktu alih-alih teknologinya makin baik, tetapi justru masih menimbulkan banyak masalah. Catatannya adalah permasalahan itu muncul dari satu, teknologinya sendiri. 2019 masih pakai situng. Itu sudah menimbulkan sejumlah polemik karena memang ada inakurasi di dalam input data yang masih dilakukan secara manual dari hasil scan yang terunggah. Nah, selain masalah teknologi itu di Sirekap ini misalnya juga masih terjadi di awal dengan kesalahan baca dari OCR dan OMR. Jadi dari waktu ke waktu memang ada perkembangan penggunaan teknologi. Kalau dulu di scan, sekarang di foto. Dan kalau dulu misalnya inputnya manual, sekarang pakai teknologi di dalam mengkonversi data. Nah, disayangkan adalah penyiapan teknologi ini kurang maksimal dari sisi uji coba, dari sisi transparansi kepada publik, dari sisi misalnya audit yang tidak terlalu transparan kepada publik. Yang kedua adalah problemnya sosialisasi, terutama soal bagaimana cara membaca Sirekap. Sirekap kalau menurut peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 ada dua fungsinya. Pertama, sarana publikasi, penghitungan, dan rekapitulasi suara oleh penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah alat bantu saat rekapitulasi di kecamatan, di kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Karena data yang akan ditampilkan untuk rekapitulasi adalah data yang bersumber dari Sirekap. Nah, kalau data yang bersumber dari Sirekapnya tidak akurat dan itu tidak mendapatkan koreksi dari pihak-pihak yang hadir, itu yang bisa terbiarkan terus menjadi data-data tidak akurat yang ditetapkan dalam proses berjenjang tadi.
Iya. Jadi tidak ada masalah dengan Sirekap sebenarnya dari sisi tujuan. Karena justru Sirekap ini kalau dia bagus, dia mumpuni, dia bisa menampilkan betul-betul kecepatan di dalam mengetahui hasil, ini bisa menjadi harapan kita bertransformasi dalam rekapitulasi suara, tidak lagi manual melainkan menggunakan teknologi. Tetapi memang biasnya adalah ketika teknologi dipersiapkan dengan misalnya terlambat, uji cobanya tidak maksimal, lalu penyiapannya kurang transparan, kurang akuntabel, dan juga pelatihan serta proses auditnya tidak dilakukan dengan baik, dan sosialisasinya juga tidak maksimal, maka yang terjadi adalah gejolak, adalah spekulasi, kontroversi. Nah, oleh karena itu dia harus diimbangi oleh kerja cepat, kerja terbuka dan responsif dari KPU di dalam merespon berbagai fenomena. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam situasi hari ini supaya tidak misalnya semakin membuat spekulasi dan kontroversi yang menguat, KPU mengunggah semua C hasil yang peroleh dari TPS untuk dipindai dan ditampilkan di Sirekap. Salinan C hasil pindai itu adalah foto otentik hasil TPS. Nah, dengan demikian, walaupun misalnya masih ada kesalahan baca dan itu pun harus diperbaiki kinerja dan kualitasnya oleh KPU, tetapi masyarakat bisa membandingkan dengan hasil otentik, hasil yang betul-betul merupakan produk penghitungan suara di TPS dengan konversi data angka tersebut. Itu yang pertama. Bisa langsung Yang kedua, ya, Mbak Titi, untuk dengan kemudian apa yang diunggah di Sirekap dengan hasil C1 yang sudah diberikan. Namun kalau kita lihat, meskipun Sirekap ini tujuannya sebenarnya bagus, ada anomali-anomali yang terjadi. Yang paling disoroti saat ini adalah kenaikan suara PSI yang dinilai ini begitu signifikan. Apakah fenomena yang terjadi saat ini, Mbak Titi, ini merupakan kesalahan sistem atau memang ada indikasi kesengajaan Anda melihatnya? Ya, tadi saya tambahkan ya. Yang kedua, untuk kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi berbagai anomali, maka harus diunggah itu yang namanya pindai D hasil kecamatan. D hasil itu adalah dokumen hasil rekapitulasi di kecamatan. Nah, menjelaskan tipologi kesalahan atau anomali yang belakangan terjadi. Kalau di awal itu kan memang klaimnya adalah kesalahan baca OCR. Jadi makanya ada angka karena dia menggunakan karakter yang dibaca dan tanda-tanda yang dibaca. Jadi perolehan suara 082 misalnya, tapi karena penulisan nolnya itu menyerupai angka 8, dia terbaca 882. Nah, kalau sekarang anomalinya itu pergeseran suara tidak sah menjadi suara perolehan partai, sehingga tidak sesuai dengan dokumen C hasil. Kalau kita lihat, suara tidak sah itu adalah di lembaran terakhir pemilu DPR, yaitu di lembaran ke-20. Sementara perolehan suara partai berarti di lembaran-lembaran sebelumnya. Kalau nomornya kecil bahkan dia ada di awal. Nah, bagaimana bisa kemudian kalau itu dianggap kesalahan baca OCR, itu kesalahannya memindahkan dari halaman terakhir ke halaman sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya lihat tipologinya, ini bukan tipologi kesalahan baca OCR. Nah, oleh karena itu yang harus ditelusuri adalah kenapa kemudian suara itu bisa bergeser. Suaranya bisa bergeser apakah semata karena alasan kesalahan sistem atau aplikasi yang itu menurut saya tidak menunjukkan tipologi kesalahan OCR, atau ada kesengajaan-kesengajaan. Nah, yang paling tepat itu adalah turun tangannya Bawaslu memeriksa ini. Ini tidak bisa hanya dianggap kesalahan teknis. Karena kenapa? Kalau kesalahan baca di Sirekap lalu dilanjutkan sebagai data yang ditampilkan saat rekapitulasi kecamatan, lalu tidak ada saksi, tidak ada pengawas, atau pihak-pihak yang mengkoreksi, maka dia akan terbiarkan menjadi hasil rekap yang ditetapkan di kecamatan. Nah, karenanya untuk mengkonfirmasi hasil TPS anomali ini, apakah berlanjut sampai rekapitulasi,
maka KPU harus segera mengunggah yang disebut dengan pindai D hasil. Nah, Baik. pindai D hasil ini memuat hasil rekapitulasi di kecamatan. Jadi kita bisa menelusuri, men-tracking apakah hasil anomali dari TPS-TPS tersebut itu juga berlanjut ditetapkan dalam hasil rekapitulasi di kecamatan. Kalau sampai hari ini yang kita butuhkan sebenarnya adalah jawaban dari KPU, apakah TPS-TPS anomali itu sudah dikoreksi? Karena temuan masyarakat sudah banyak. Baik, Harusnya Mbak Titi. tidak tetap didiamkan begitu. Karena Ya. saya lihat di beberapa TPS anomali, datanya itu masih didiamkan Oke. dan masih merupakan data anomali. Harusnya ketika KPU sudah tahu, tidak hanya mengatakan proses masih berlangsung, masih berjenjang, nah ini kesalahan OCR, tapi kan koreksi yang harus dilakukan. Nah ini Mbak koreksi Titi, yang belum kalau dilakukan. terkait adanya pergeseran suara tadi yang Anda jelaskan ya dari tidak sah menjadi suara parpol, ada juga klaim atau dugaan kecurangan misalnya seperti yang disebutkan oleh P3 yang merasa suaranya ya bukan persentasenya tapi jumlah suaranya turun sementara parpol lain jumlah suaranya naik. Dan oleh pengamat politik misalnya oleh Bang Effendi Ghazali tadi kita tampilkan ya beritanya ia menyebut ada kecurangan kalau ada partai yang suaranya turun, di sisi lain partai lain suaranya naik. Menurut Anda Mbak Titi ini apakah mencerminkan memang ada kecurangan jika polanya seperti itu? Iya, saya bukan ahli statistik ya, jadi saya tidak bisa membaca tren atau pola atau statistik hasil. Tetapi Sirekap itu dia bekerja berdasarkan data yang masuk. Nah, kalau kita lihat data masuk, ini kan sudah 65% begitu ya. Jadi 65% kalau misalnya dari 823.000 TPS yang ada, itu artinya itu lebih dari setengah TPS 823.236 itu TPS yang masuk. Tetapi angkanya itu baru 76%. Sementara kalau kita bandingkan, angka partisipasi konon diklaim pada besaran 80% lebih. 80% lebih itu berarti bahkan ada yang menyebut 84%. Nah, kalau 80% dari 204 juta, maka kalau dia 65% dari angka partisipasi 84% dari total pemilih 204 juta, angkanya harusnya lebih besar daripada angka yang sudah masuk di Sirekap saat ini. Data yang masuk ke Sirekap dari 65,80 sekian persen itu baru sekitar 76 juta. Nah, 76 juta itu lebih sedikit dari persentase 65%. Nah, ini yang harus dilakukan adalah sebenarnya kenapa ada disparitas antara persentase dengan jumlah pemilih yang masuk begitu di dalam suara yang sudah berhasil dihitung. Jadi tren-tren ini yang kemudian menurut saya anomali-anomali ini hanya bisa dijelaskan oleh KPU untuk mempertanggungjawabkan kecurigaan-kecurigaan ataupun spekulasi yang berkembang di masyarakat. Kalau secara sederhana kan memang ada tren yang konsisten ya antara kenaikan di antara suara partai. Tetapi di dalam konteks real count dia menjadi cukup bisa dijelaskan. Karena kenapa? Real count ini bergantung mana data yang masuk duluan. Ketika basis suara partai misalnya masuk secara konsisten, karena siapa yang dulu masuk, siapa yang dihitung begitu. Dan yang masuk ini misalnya ada yang angkanya sudah lebih dari 80% pada provinsi-provinsi kecil, ada yang baru di atas 70% seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu kemudian Banten, Sulawesi Utara, Kalimantan begitu ya, dan seterusnya. Tapi mayoritas itu di atas 60%. Tapi ada juga provinsi harus diwaspadai karena dia angka masuknya itu kurang dari 50%. Misalnya Bali, lalu Sumatera Utara, mayoritas semua provinsi di Papua yang ada 6 itu kurang dari 50%. Bahkan Papua Baik, Mbak Pegunungan itu kurang dari 5%. Nah, ini yang sebenarnya harus kita cross check kenapa Sirekap menunjukkan stagnasi. Misalnya seperti di TPS di kelurahan saya, semua TPS di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, itu belum masuk ke Sirekap. Justru hal ini yang harus menjadi perhatian kita. Mengapa Baik, Mbak banyak Titi, sekali kita TPS nantikan yang langkah selanjutnya dari Betul. KPU ya. Salah satunya tadi Anda mendorong supaya KPU bisa benar-benar menjelaskan anomali-anomali Sirekap. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.